Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen? Apakah saudara bisa melihat bahwa hidup saudara semakin hari semakin menyerupai Kristus? Saudara menjadi serupa dengan Kristus, itu menjadi sesuatu yang berharga. Karena dengan demikian kita bisa menampakkan keindahan Tuhan Yesus bagi orang lain. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kehidupan manusia itu adalah kehidupan mencontoh atau mengikuti sesuatu atau mengikuti seseorang. Saudara, hal ini terus terjadi bahkan sejak seseorang itu bayi, saudara-saudara. Dia sudah belajar mencontoh atau mengikuti apa atau siapa. Saudara, tanpa kita sadari, saudara-saudara, bahwa sebenarnya kehidupan kita ini sangat rentan digiring oleh sesuatu yang terjadi di dunia ini. Baik itu melalui pribadi-pribadi orangnya, maupun melalui tren-tren yang sedang dibentuk di dalam dunia ini. Sebagai contoh, saudara, hari ini sepertinya agak sulit bagi seseorang untuk menghindari dari budaya memakai handphone. Dan kalau kita perhatikan hari ini, di mana-mana orang mulai mencari wifi, saudara. Seperti tanpa wifi dia tidak bisa hidup. Saudara, pertanyaannya bagi kita sebagai orang percaya ialah, kita ini sedang mengikuti apa? Atau sedang mengikuti siapa di dalam kehidupan kita? Saudara, mari kita membaca 2 Timotius 3 ayat 10-17. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius pada bagian ini bukanlah merupakan hal yang mudah untuk disampaikan. Namun Rasul Paulus berani mengatakannya karena memang ia telah mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Saudara, Rasul Paulus dalam bagian surat yang lain mengatakan bahwa bukan aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, orang Kristen itu adalah murid Tuhan Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus itu adalah menjadi seorang yang rela mengikuti Kristus sepenuhnya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Saudara, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada bagian ini kepada Timotius merupakan hal yang sangat istimewa karena Rasul Paulus mengatakan bahwa Timotius itu telah mengikuti Rasul Paulus.
Apa yang diikuti oleh Timotius yaitu ajarannya, bagaimana Rasul Paulus hidup, bagaimana keyakinan Rasul Paulus, pendiriannya, imannya, kesabarannya, kasihnya, ketekunan, bahkan dalam penderitaan. Di situ saudara, Timotius telah mengikuti Rasul Paulus. Saudara, sebetulnya Rasul Paulus, dia telah mengikuti Yesus Kristus. Saudara, itulah sebetulnya keindahan hidup orang Kristen. Saudara, orang Kristen itu adalah seorang yang mengikut Kristus atau meneladani Kristus. Sehingga saudara, ketika kita sebagai orang percaya yang hidup mengikut Kristus dengan setia, saudara, orang akan melihat Kristus yang hidup dalam hidup kita. Sehingga saudara, kita boleh menjadi kesaksian Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bahkan saudara, bagi orang-orang percaya, kita boleh menjadi teladan bagi mereka. Memberikan satu dorongan atau encouragement bagi orang-orang percaya untuk hidup meneladani Yesus Kristus. Saudara, sebenarnya itulah yang menjadi semangat orang percaya kepada Tuhan Yesus. Yaitu dia mengikut teladan Yesus Kristus. Atau dengan bahasa lain, Kristus yang hidup di dalam dia. Saudara, bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah saudara tiap hari di dalam satu kesadaran penuh, saudara sedang mengikut Kristus? Karena saudara dan saya adalah orang percaya. Saudara, jika setiap hari kita memiliki kesadaran itu dan hidup di dalamnya, maka kita semakin hari semakin memancarkan keindahan Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, mengikut Yesus Kristus itu tidak pernah dapat hanya dilakukan sekali-sekali, melainkan terus-menerus. Saudara, itulah artinya mengikut Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Saudara, Timotius melayani Tuhan, membantu Rasul Paulus dalam pekerjaan misi, bahkan menggembalakan di kota Efesus. Saudara, ini bukan terjadi ujuk-ujuk, tetapi saudara, dia sudah menjalani proses di dalam kehidupannya, di dalam firman Allah, di dalam kehidupannya, mengikut Tuhan Yesus. Dan saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Timotius, dia harus tetap berpegang kepada kebenaran yang telah dia terima dan dia yakini. Saudara, kata tetap berpegang itu artinya terus-menerus melekat kepada kebenaran yang telah engkau terima. Saudara, tentu yang disebut dengan kebenaran yang diterima itu adalah Injil. Yang tidak lain adalah melekat kepada Yesus Kristus. Saudara, memang saudara Timotius dari sejak kecil secara terus-menerus dia mengenal kitab suci. Dia mengenal Yesus Kristus. Dan saudara, kitab suci yang dia terus hidupi, saudara memperlengkapi dia untuk dia melakukan pekerjaan yang baik. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, mengikuti Yesus tidak dapat hanya dilakukan sekali-sekali. Kalau saya ingat, kalau saya mau, kalau saya senang. Kalau situasi lagi baik, tidak. Saudara, kata mengikut Yesus Kristus di sifatnya terus-menerus. Saudara harus melakukannya dengan setia. Itu artinya mengikut. Tetapi juga jika saudara dan saya mengikut Yesus sekali-sekali, itu namanya tidak sedang mengikut. Saudara, bagaimana dengan kehidupan saudara? Saudara mengikut Kristus, itu sifatnya terus-menerus.
Bagaimana bisa terus-menerus? Saudara, tidak lain dan tidak bukan jikalau saudara tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, ketika kita tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita sedang terus mengikuti jejak-jejak Yesus Kristus itu. Sehingga saudara, tanpa kita sadari, semakin hari kita semakin dewasa dalam Kristus. Semakin hari kita semakin serupa dengan Dia. Semakin hari kita menampakkan kemuliaan Tuhan. Saudara, bukankah itu anugerah yang luar biasa? Tetapi saudara, engkau dan saya perlu ketekunan terus menerus mengikut Yesus, yaitu mengikut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami. Sehingga kami sadar, kami sebagai orang percaya, kami tidak ikut yang lain, tapi kami ikut Yesus Kristus. Sehingga kami ada di dunia ini menjadi begitu signifikan di dalam pengaruh kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.